Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Gustian mengucapkan terima kasih kepada Kang Eko, Terosma, Mhm. Raka, Abah, dan juga tim dari Festival Film Purwakarta. Mungkin untuk agenda sekarang, kita akan kayak lebih ke apa konsep konsep kita untuk film pembuatan film nanti kayak gimana. Mungkin dari segi teknis kan ini kayak Kang Eko kan ada di luar negeri gitu. Terus Ya, Terusma mungkin kan tadinya ada di Korea, ternyata lagi ada di Indonesia juga. Em, Mungkin untuk lebih jelasnya, Gustian persilakan kepada Pak Hanhan. Pada siapa? Siapa ya? Bapak? Bagus. Bapak sekarang? Oh ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kita diawali dengan niat baik ya. Apa niat baiknya? Yakni ingin mengharumkan nama alma mater kita, SMA Negeri 1 Pasawahan. Juga alma mater kita yang menjadi bagian dari SMA Pasawahan itu yakni Ekskul Kirtik. Nah, jadi akibat dari kita menjuarai kemarin festival film pendek, bukan menjuarai ya, juara kedua kalau di apa istilahnya kepanitiaan FLS 2N mah, tapi bagi kita adalah juara pertama ya. Karena kita pertama kalinya SMA Pasawahan menjuarai ya, di masuk ke dua besar di festival film pendek. Waktu sebelumnya yang ditangani oleh bukan anak-anak Kirtik, yakni ya istilahnya yang seleksi apa ya, di luar Kirtik berdasarkan penilaian dari guru-guru seni SMA Pasawahan. Ada banyak guru seni itu ya, tidak hanya Bu Yanti aja. Ternyata belum mendapat rezekinya dulu itu ya. Bukan nggak bagus karyanya, atau bukan berarti asal-asalan karyanya, enggak. Cuman memang entah kenapa gitu ya. Tapi singkat cerita, kita memberanikan diri walaupun cabang film itu paling membuat keder ya pihak sekolah, karena memakan biaya yang tidak sedikit. Makanya sekolah-sekolah itu lebih suka ke cabang-cabang yang tanda petik murah ya. Ya misalkan kayak baca puisi ataupun misalkan vokal. Nah, tapi kalau untuk film itu suka agak apa istilahnya deg-degan ya melihat dari budgetnya. Nah, tapi alhamdulillah dengan segala kekurangan kita dari alat juga, terutama yang tadi Bapak sebutkan biaya, ya singkat cerita kita bisa lah ya mengharumkan nama sekolah. Pertama kalinya Kirtik bisa memberikan tambahan koleksi piala ya yang dipasang di lobi. Nah, eh, ternyata jurinya itu yang kemarin memenangkan kita itu adalah dari komunitas pena dan lensa atau Kopel ya. Lalu sekarang juga Kopel menyelenggarakan lagi ya ajang untuk uji apa ya istilahnya kompetisi ya film, bukan film pendek tapi agak panjang. Nah, temanya dokumenter. Kalau kemarin film pendek kita 3 menit, kalau sekarang kita maksimal 15 menit. Nah, Mas. dokumenter 15 menit. Nah, temanya itu adalah lemah cai atau tanah air. Ya. Nah, ini tingkat SMA, SMK, juga aliyah. Ya, jadi saingan kita lumayan banyak, walaupun kemarin kita agak gimana juga ya, waktu lokakarya itu kok hanya beberapa sekolah. Terus pas screening kedua itu hanya kita aja yang hadir gitu ya, tapi ada beberapa yang dari SMK Bakti Asih katanya.
Tapi kayaknya sekolah-sekolah besar yang udah berpengalaman mungkin langsung aja daftar online ya, karena mereka sudah apa istilahnya terbiasa dengan mengikuti lomba-lomba kayak gini. Kalau kita kan pertama kali, jadi kita mah dihadiri lah materi sekecil apapun. Nah, singkatnya kenapa akhirnya kita ngobrol-ngobrol lagi ya, jalannya silaturahmi itu jalannya melalui ini, ke Kang Eko, ke Kak Raka, ke Kak Kui Mabar ya. Ini kita namanya Kui Mabar tuh di screennya. Kak Rosma ya. Jadi tema dokumenter itu yang tadi judulnya apa, tema itu apa, tipe dokumenter, temanya lemah cai atau tanah air. Itu dokumenter itu kan kita sudah pada tahu merupakan setahu Bapak sih, Bapak juga nggak mau sok tahu ya, merupakan tema yang film yang jarang-jarang disukai ya oleh anak-anak. Dokumenter loh. Coba yang hadir sekarang apa meeting online ini, Cung yang senang nonton dokumenter. Nah sekarang Cung yang senang nonton bintang Korea, K-pop. Tuh kan pada ngacung, termasuk pelatihnya sendiri ngacung tuh teh. Da bapaknya hayangna ngacung kan izin. Ngacungna handapeun susu di dia. Nah, ini jadi dokumenter kalau ditayangkan atau dibuat saujratna dokumenter, tentu itu akan ya boring. Sorry ya, kita menggunakan istilah yang vulgar, itu boring, membosankan. Biar greget, karena kan penontonnya itu kita juga pengen ditonton oleh kaula muda ya, karena di SMA Pasawan itu kan kebanyakannya itu kan kaula muda, betul nggak ya, ada 1.100 lebih siswa SMA Pasawan itu semuanya kaula muda ya. Nah jadi kita pengen mereka itu menonton sambil disertai rasa bangga, bukan karena mereka menonton karena kita ini menang, tapi mereka juga akhirnya menyukai film kita. Nah, dokumenter itu rencananya kita akan kemas dalam bentuk ya ada sedikit unsur dramanya lah ya, walaupun dramanya drama realita ya. Jadi bukan fiksi, bukan ya, non fiksi, nyata. Jadi apa? Yaitu tentang apa istilahnya, klip-klip yang menayangkan cerita dari alumni-alumni atau masyarakat Pasawahan, kebetulan alumni SMA Pasawahan, tapi kita tidak menyebutkan kirtiknya ya. Jadi Bapak mah kenapa memilih anak kirtik itu, Bapak ingin memberikan kehormatan kepada anak-anak kirtik daripada anak-anak eskul lain jadi bintangnya. Nah, tapi intinya mah nanti kalian di sana berbicara adalah sebagai warga Pasawahan, Purwakarta yang merantau. Ada yang sebagai mahasiswa, ada yang sebagai mahasiswa universitas sipil, ada yang mahasiswa semi militeran seperti Raka, kemudian ada kalau Kak Eko memang sekarang sambil kuliah, tapi Kak Eko kan bekerja ya. Nah ada yang bekerja jauh di negara matahari terbit di paling timur. Nah Teh Cosma di Korea Selatan ya, bersebelahan dengan apa ya Korea Utara, itu jauh gitu ya. Karaka juga walaupun di Indonesia tapi jauh ya, di Semarang ya, perlu semalaman kalau mau naik kereta ya. Jadi itu apalagi di Semarang juga bukan universitas biasa ya, sekolah disiplin ya, pelayar itu kan semi militer ya, jadi nggak bisa sembarangan kita pulang ataupun ini mungkin Teh Cosma mahasiswa sipil yang bisa keluar masuk kampus, tapi kan lokasi kampusnya itu sangat jauh. Jadi nah di sini kita masukkan unsur templatenya, ada cerita pengenalan, kemudian ada cerita yang mulai mengaduk-aduk emosi, yakni misalkan momen ketika Eko, Raka, dan Teh Rosma itu mendapat rasa kangen yang amat sangat tak tertahankan, bahkan cenderung ke
jadi asa sedih gitu, pengen pulang entah ketika sakit, entah ketika mendapat stres ketika sedang di negeri ketika nyari hati gitu ya, ataupun Idul Fitri pengen pulang tapi nggak bisa berkumpul sama keluarga atau dan sebagainya. Nanti kita akan cari setiap uh, bintangnya itu cerita masing-masing yang tentu tidak boleh sama ya. Kalau Kang Eko apa kira-kira, nanti silahkan Kang Eko berbicara. Kak Raka apa cerita sedihnya ketika jauh dari pasawahan, nanti cerita untuk kita nanti dijadikan bahan membuat konsepnya konsep syutingnya. Nanti setelah ada konsep syuting, kita bikin treatment atau semacam sinopsis versi dokumenter, baru kita naikkan ke teknik pengambilan kamera, pengambilan video maksudnya ya, dan audio. Kemudian nanti template yang ketiga, setelah semua bintang kita ini menceritakan apa adegan-adegan yang mengaduk-aduk emosi penonton ya, ikut ya, kita kasih sound yang ya mudah-mudahan dapat sound yang pas gitu ya, background musik ya, lalu ditutup dengan ketiganya itu kilas balik masing-masing yang tanda kutip happy ending ya. Nah, seperti halnya film dokumenter pada umumnya, itu pasti ada narator atau orang yang menjelaskan film yang mengawal atau mendampingi alur dokumenter itu, narator ya, orang yang menarasikan teks dari dokumenter tersebut. Nah, kita udah ada ya, nanti kita coba Teh Salwa ya. Nanti Teh Salwa menutup dari akhir dokumenter itu, mengawali dan menutup tentang bagaimana yang namanya pasawahan. Mungkin apa sih pasawahan? Tidak seglamor desa di ketinggian Dieng ya, ataupun di desa apa yang di mana Lembang ya, atau desa di Pantai Kute gitu ya, desanya pasawahan gitu lah. Apa, kita nggak punya pantai, kita nggak punya kebun binatang, kita nggak punya apa-apa lah gitu. Kalau sungai juga nggak indah gitu ya, tapi itu akan menjadi bermakna yang namanya pasawahan itu jika kita terusik yang namanya lemah cai kita. Dan lemah cai orang mah di Purwakarta, di pasawahan. Walaupun sekarang Aeko tinggalnya di mana, di Ciamis ya, Ciamis ya, tapi kan pernah di Purwakarta kan gitu. Pernah kecil di Purwakarta. Dan itu tidak berbohong ya. Nanti juga kita akan dari 15 menit itu kita akan membagi presentasinya 70% kalian dan 30% mengenai Purwakartanya. Jadi 70% pasawahan, 30% Purwakarta. Nah, mungkin akan juga diwawancarai juga Pak Camat yang aktif sekarang sebagai istilahnya ya, kan dokumenter harus fakta ya. Jadi tokoh-tokoh yang pantas untuk mengemukakan data mengenai pasawahan, data apa? Ya data penduduk, data orang-orang yang bekerja ke luar negeri atau kuliah ke luar negeri, ataupun kuliah ya baik di dalam negeri juga tapi jauh di luar kota, dia menyebutkan gitu ya. Kemudian potensi-potensi dan lain sebagainya itu seperti nanti ada klip-klip ya, sepintas-sepintas kayak kulinernya, tempat-tempat indah di pasawahan. Apa ya tempat indah di pasawahan? Di mana ya? Ya kita carilah. Kita carilah. Ya, Bapak juga bingung ya pasawahan di mana ya tempat indahnya yang view-nya bagus. Paling di belakang Sate Anwar, Sate Bause yang ada sawah. Ya paling itu aja. Paling sekarang Bapak kembalikan lagi ke Kak Gustian untuk nanti dipersilahkan setiap bintang untuk menjelaskan menjelaskan ya. Bukan menjelaskan, mau ngasih ide apa nih tentang kisah sedihnya gitu. Nanti akan disimak oleh Kak Gustian sebagai co-produser, kemudian direkturnya Neng Tria. Ini Neng Tria ini sutradaranya ya, juga tercatat oleh Kak Yuni ya, ini sebagai sekretaris ekskul kepengurusan yang sekarang. Dan di sebelahnya ini Teh Renita ya. Mana Teh Renita mukanya? Ya.
ketua yang sekarang itu Kang Eko, Kak Raka dan Kak Rosma, ini Teh Tria ya yang menjadi ketua Ekskul sekarang ini. Nah, kemarin menjadi saudara juga di FLS 2N, ketua timnya, dan alhamdulillah bisa membawa kita juara 2 ya, mengalahkan Semansa dan Semanti. Itu aja. Nah, kita sekarang naikkan level kita ke versi Purwakarta ya. Mangga dari Bapak itu aja dulu, silahkan di take over sama Kak Agustia. Baik, terima kasih Pak. Mungkin apa ya? Ini langsung ke konsep aja Pak. Mungkin dari konsep kita tuh tadi kan ada disinggung sama Pak Hanhan, kayak kita temanya tuh 70% pesawahan, terus 30% Purwakarta. Tapi untuk yang 70% pesawahan itu kita ngambil konsepnya tuh kayak perantauan gitu, Kang, Teh. Siap. Ya, konsepnya gini, Kang. Kayak apa ya? Kisah-kisah rindu atau kangennya gitu akan rumah. Kan ini karena temanya kita rumah cai. Mungkin lebih ke apa ya? Ya gitu, kangennya Akang, rindunya Akang akan kampung halaman gitu. Bentar. Mun teknisnya gini Kang, karena kan Akang juga di luar negeri ya. Atau ada pernah dibahas juga sama Abah di telepon untuk teknis pengambilan gambar. Untuk teknis pengambilan gambar. Baik. Kalau untuk aku kan mungkin kerja di sini kan Iya. 6 hari ya, libur 1 hari ya di sini untuk sekarang ya. Untuk mendeteksi gambar gimana ya? Mungkin kalau nggak ada hari libur, kemungkinan saya bisa untuk pengambilan gambar di hari 1 hari itu. Bisa mungkin. Nanti saya akan diusahain gitu untuk pengambilan gambar. Itu kan temanya apa? Nah, Lem, alam alam, terus lemah, bebas kan bisa apa lagi? iya, lemah cai Kang, jadi kayak tanah air Ya, gitu. siap-siap. Diusahain nanti sama Akang untuk pengambilan teknis gambarnya. Mungkin nanti kita juga bakal ngirim pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Akang juga nanti tag video kayak seperti diwawancara gitu Kang. Siap-siap. Ya, dan dimana ketika Akang wawancara tuh nanti kita kayak ada transisi apa footage gitu, kayak Akang lagi di Jepang nih gitu. Terus misalkan Akang tuh rindu sama orang tua gitu, kangen banget sama orang tua, emang di titik sedihnya banget Akang gitu ketika di Jepang. Siap. Nah di situ mungkin kayak ngambil nantinya footage-nya kayak footage kayak Akang lagi menyendiri gitu loh di shootnya. Siap-siap. Oke. Mungkin kalau misalkan ada tripod sih, mungkin yang zaman sekarang tuh kalau misalkan sendiri ya bikin video kayak gitu kan pakai tripod ya Kang. Ya, pakai. Jadi kayak jalan-jalan, mungkin kan kalau di Jepang tuh banyak ya spot-spot buat Banyak. pengambilan video yang emang estetik banget Ya. gitu, Jepang banget kan. Hmm. Ya mungkin gitu sih Kang untuk misalkan nanti buat pembuatan filmnya. Jadi emang lebih ke apa ya? Nanti kayak ada wawancara sih Kang, ada apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang emang yang bakal dikirim juga ke Akang. Tapi kan di sini kita butuh kayak apa, tokoh pembantu gitu Kang. Jadi kan nggak Akang aja nih yang misalkan Akang penjabaran tentang diri Akang terus sedih atau kangennya akan yang di rumah gitu. Tapi kita tuh butuh pendukungnya. Jadi dokumenter ini nggak disebut bohong gitu. Oke.
Tapi izin Kang di rumah apa ada yang bisa gitu ngetek orang tuanya Kang gitu. Tapi teknisnya sama kayak Akang lagi gitu diwawancara gitu. Ada mungkin orang tua nanti saya telepon lah atau nanti ya akan telepon Iya. orang tua. Hmm. Paling mama. Boleh boleh Kang. Ya mama Soal, nggak Hmm. apa-apa. soalnya kan kita butuh pendukungnya juga. Mungkin nanti Terosma juga sama kayak Kang Eko gitu. Nanti Terosma, Hmm. malah kan Terosma ada nih di Indonesia, jadi kayak kita kesempatan buat nge-shoot gitu. Ada sesi wawancara juga secara langsung. Kalau Akang mungkin nanti sesi wawancaranya kita kirim aja pertanyaan, mungkin Akang membuat video yang menjawab pertanyaan itu. Siap. Untuk pertanyaan ini buat Bapak dari Akang. dulu ya. Bapak boleh menyela. Boleh Kak? Boleh, boleh. Jadi untuk Kak Eko mah, mending kita dahulukan dulu Teh Rosma, dan setelah Teh Rosma lalu Kak Raka Gibran ya. Nah kalau Kak Raka, walaupun memang masih belum bisa pulang bulan-bulan ini, bulan apa ya Kak? Paling pesiar bulan Juli, Pak. Nah bulan Juli misalkan anggaplah nggak terlalu mepet ya kalau nunggu Kak Raka mah. Jadi tapi seenggaknya mamanya kan ada di Pasawahan, bisa kita datangi. Nah setelah itu kita kasih contoh-contoh ke Kak Eko. Pengennya kita ini ada ini, tapi Bapak usahakan dengan tim untuk Kak Eko mah agar bisa dilakukan apa, tidak terlalu sulit. Kita permudah Kak Eko lah gitu. Karena lokasi Kak Eko-nya jauh, sama lokasi keluarganya juga sudah tidak di Purwakarta lagi. Nah gitu. Jadi nanti kita akan kasih istilahnya contoh-contoh yang untuk menjadikan referensi Kak Eko agar memudahkan untuk istilahnya nanti ngambil tag-nya di Jepang. Siap. Kalau misalkan bahkan kalau perlu misalnya di Jepang punya tripod nggak Kak Eko? Punya. Cuman nggak sampai atas ini, cuman segini. Nggak Soal ini apa-apa. segini paling. Ya Bapak mah kasebatna wios ngangge eta we milari awi terus ngangge lakban gitu kuna naon da gitu. Ya, tapi di Jepang Siap. mulai awi ya. Ya intinya mah sok we Gaya. Mungkin. asal ulah dicepakan ku panangan jalmi bebas ku rencangan oge ulah. Sok we eta mah nya nuhun upami gaduh mah upami misalkan kedah nyewanya sok we nyarioskeun kumaha biaya sewana gitu di kemutan gitu ya, tapi ulah awis teuing di da ieu mah kasebatna ya malum lah baru dak ya mas aya gitu nya gitu, tapi Siap. agengkeun jadi mengedepankan kemauan ya, bukan mengedepankan semangat ya, bukan karena alat kita menangnya itu. Jadi Mohon, Pak. itu aja paling untuk ini mah. Jadi rencana urutannya kita ulangi lagi. Kita tag pertama Kak Rosma dulu, lalu Kak Raka, baru Kak Eko gitu paling Kak Gustian. Iya Pak, boleh. Gitu ya. Mangga sok di take Ini over lagi. boleh saya bertanya? Mangga. Boleh Kan Kang, boleh boleh. bertanya. Untuk perlombaannya itu kapan sih dimulainya? Kalau untuk timeline ya Kang, kita kan dari Kopel ya. Dari Kopel mungkin Ya. ada dari festival juga. Itu Gustian nanya-nanya juga timelinenya tuh belum ada. Tapi untuk pendaftaran registrasi gitu, registrasi kita bahwa kita mau lomba gitu. Sampai tanggal 31 Juni Kang. 31 Juni sekarang tuh. Iya, Nanti iya. bulan depan. Ya, kemungkinan kan kita tuh ada 2 tahap ya untuk misalkan seleksi, ada seleksi kayak akurasi dari segi makna Ya. film. Nah, itu kemungkinan di tanggal ya pertengahan Juli lah Kang, soalnya awarding itu tanggal 20-an buat Oke. awarding. Jadi kalau misalkan kita mudah-mudahan ya kita lolos dari seleksi akurasi, nanti kita lanjut ke seleksi, bukan seleksi, lebih ke awarding nantinya. Dilanjut ke awardingnya. Oh ini ya. Iya Kang, yang ini. Ya ya.
Pak, ke mute, maaf. Ya, jadi masih agak panjang ya. Oleh karena itu panjang, waktu pendaftarannya sampai 31 Juni ya. Jadi dari sekarang mah daftar dulu, setelah posisi pendaftaran sudah terverifikasi oleh panitia, baru kita mulai tag Teh Rosma, kemudian Pak Camat, Raka, baru Kak Eko gitu. Mungkin kita kalau pertama ke Pak Camat dulu nggak sih, Pak? Mau Pak Camat dulu ya, yang lebih gampang ya. Iya. Ya mungkin dari segi apa ya, shootnya juga kan sedikit, Pak. Ya udah, kita Pak Camat dulu deh. Tapi yang penting mah ya begitulah. Oke, sok lanjut. Terus satu lagi Gustian ya, ini akan kan Gimana, baru Kang? pertama kali juga nih bikin kayak gini film dokumenter, belum tahu apa-apa juga nih. Ya. Terus Sama di sini semua. juga kan akan kan kerja juga di sini kan. Kalau misalkan kerja 5 hari lah, ada waktu 2 hari bisa mungkin untuk ambil teknik ini kan. Sedangkan akan kerja 6 hari ya di sini. Itu hari libur lah gitu. Kadang-kadang kan waktu juga hari libur juga kadang kerja di sini tergantung atasan gitu ya di sini tuh. Jadi akan pengen itu ngasih tahu ke saya gitu ya, step per step gitu, biar mudah gitu. Jangan set langsung ke semuanya gitu. Biar akan juga bisa pengambilan ininya gitu gampang gitu nanti. Gitu. Boleh, Sob. Kalau misalnya kayak yang tadi, mungkin Akang boleh kayak bikin mini vlog gitu Kang, seputar kegiatan Akang di Jepang. Boleh. Jadi kayak misal dari shoot langkah kaki atau gimana kayak mini vlog gitu loh Kang. Oke. Kegiatan Terus dulu sehari-hari. ya, biar nggak lupa. Oh iya. Iya, boleh Kang. Ya boleh udah. Udah cukup sih Kang. Ayo nama mending cerita lanjut. dulu nih. Dari sama nanti Kak siapa dulu nih? Cerita sedih apa kira-kira yang suka dirasakan tak tertahankan, jadi kangen ke tanah air itu? Enggak, siapa dulu? Mungkin Kang Eko dulu ya. Oke, boleh apa ya? Mungkin satu yang sering dirasakan kangen itu ya, yaitu keluarga satu yaitu ketika yaitu Lebaran. Terus tahulah 1 tahun 2 tahun gimana rasanya nggak ketemu itu kan pasti Iya. kangen banget gitu ke keluarga itu. Terus di saat apa ya? Di saat lagi kerja nih, lagi capek-capeknya, lagi berat-beratnya, suka tiba-tiba kepikiran keluarga dari situ. Terus dimarahin atasan, tiba-tiba kepikiran keluarga juga ada di situ. Banyak gitu. Banyak gitu. Kalau misalkan apa sih enggak. Kalau misalkan dimarahin atasan nih, kalau udah marahnya sih bukan marah biasa kalau orang Jepang tuh ya. Marahnya itu edan gitu. Meledak lah gitu ya, Kang ya. Ada. Tapi ente unjang anjing ya. Ayah itu apa ayah. Oh, ini Ayah Pak itu. versi Jepangnya ya, umpatan versi Jepang. Itu Oke, waktu tahun pertama ya Pak, tapi kan ayah nama tos tahun ke tahun katilu opatnya mah terus bisa ngandalikan gitu emosi gitu. Kumaha carana itu orang Jepang teh tong kieu-kieu gitu mungkin. Ya. Cuman sebelumnya anu sebelum kita nanya anu sering karena saking kangen ku ikutnya eta Ya. anu keur capek-capekna dan terus sering carekan ku atasan jadi sok kangen kuatna curhat ka mama mah gitu kieu kerjaan teh kieu jadi hayang pulang gitu hayang kieu kangen keluarga nyantai aya sih. Ya, Terus nuhun ada Eko. Ini akan ditampung untuk dijadikan bahan teknik kita. Oke, siap. Akhirnya Teh Rosma. Oke. Boleh nih yang dari Korea nih. Yang baru pulang dari Korea. Iya, kalau dari aku ada suaranya nggak, Bus? Ada.
Kalau dari Rosmama Pak, makanan sih. Makanan Indonesia yang paling dikangenin. Terus kalau misalkan Lebaran juga Oh iya, barang. makanan. Jadi kira-kira tolong dijelaskan kenapa sedih jadi soal makanan. Soalnya kalau misalkan lagi pengen banget makan makanan Indonesia gitu, di sana mah susah bikin yang miripnya. Jadi kalau misalkan pengen makan makanan Indonesia tuh harus di nitip dulu gitu ke teman-teman yang mau ke Korea gitu. Kadang kadang bosen makan makanan Korea gitu. Terus kalau misalkan dari jarak kampus Rasma ke restoran Indonesia kan jauh. Jadi kalau misalkan buat pengen makan makanan Indonesia tuh harus pergi dulu gitu keluar. Gitu sih Pak. Kalau dari Rasma. Jadi sedih tuh. Jadi ke makanan itu memang sekecil apapun, jadi di sini mah biasa makan apa ya, kan khas pasawan itu ya, misalkan seblak misalkannya, seblak cikur. Nah, tapi kalau sudah di Korea mah kita bahkan sampai ingat aromanya seblak cikur itu ya, jadi bahkan jadi sedih. Boleh tuh unik, nanti kita cari klip atau footage makanan yang dikangenin tersebut. Tapi sebelum itu boleh tahu kira-kira makanan kangen dikangenin ini apa ya? Ya itu Pak, kayak cemilan-cemilan khas Indonesia kayak seblak kayak gitu-gitu. Oh, Pangsit. iya. Oke. Tria mau ngomong apa? Mau nanya Pak, kan Boleh. makanannya misalnya makanan seblak nih. Nah, ada gak sih tempat seblak yang sering teteh kunjungi gitu di Pasawahan itu apa? Kalau selama di Purwakarta ada tapi di temen di daerah Marga. Nah, Itu sering kali. boleh teh disebutin gitu nama tempatnya? Disebutin nama tempatnya? Iya. Di sebelah Nama mana? Kayaknya mau di video ya? Mau di video ya? Kan footage Pak, footage. Ya, kita terbangkan di warung seblak drone. Soalnya Rasmata sering belinya Delip sih. Nanti ditanyain dulu nama warung seblaknya apa. Oke. Sip. Kalau masih boleh bertanya gak? Bebas. Kalau Kak Eko sendiri itu makanan ini yang paling ikonik itu yang paling ingat banget gitu. Kalau ke Pasawahan tuh apa gitu yang paling dirinduin tapi makanan Pasawahan. Oh, Iya. Batagor itu yang di itu ya, di belakang itu ya. Masih zaman SMA mah masih ada. Batagor yang gimana Kak? Yang di Wah, mana? Yang di mana? yang belakang terus ini bakso itu yang itu yang pertigaan tuh bisa. Oh, pertigaan yang warung wartel. Ini loh warung Iya. kan ada gang. Oh itu warung tuh. Yang Oh, yang ada bakso ikan. Iya, kayaknya di situ. Masih ada batagornya. Enggak ada. Yang ada molen crispy-nya bukan? Iya, ada. Ada di situ bakso batagor, tapi ke pagi, siang. Hah? Oke. Udah, jangan lama-lama bahas batagor. Lanjut. Enggak akan tahu. Ya tapi kamu tahu kan? Iya ya udah. Hah, yang jualannya udah meninggal? Ada. Terus maksudnya kalau selain batagor gitu, makanan yang aduh inget banget nih gitu kalau ke Pasawahan tuh apa gitu loh Kang. apa ya? Itu bakso ya. Tigaan itu yang di pertigaan bakso itu. Batagor. Pertigaan pengkolan. Ya pengkolan itu namanya. Pengkolan bukan situ lupa lagi. Atau Yang ada ke SMP Pasawahan bukan kok? Pertigaannya.
pertigaan Kak. Oh iya, Pengkolan berarti. Pasar Pengkolan ya. Mohon itu. Ya udah. Itu berarti ada sawah tengah, sawah kulon itu ya. Nah, nya eta. Ya, eta Batagor eta. Ya, oke. Oke. Sekarang Kalau Araka kira-kira apa yang paling bikin jadi leweh kalau di Semarang? Ceritakan. Panas, Pak. Panas pisan. Nih kangen iya pegunungan di situ. Panasan mana sama pasawahan? Ya panasan sini atuh teh. Di sini mah nyampe 36 37. Masya Allah, panas pisan ya. Oh, di dia Belum 3. dijemurna. jadi Kang Raka tuh kangen sama suasana ademnya pasawahan gitu. Ya, atmosfernya ya. Nah, atmosfernya jadi nanti kita tayangkan pegunungan Pasawahan. Atmosfernya, oh, benar-benar. Terus apalagi pas lagi apa kangen banget ke Purwakarta? Makanan paling, Pak. Di sini mah pada manis. Pada manis ya. Oh. Di sana makan asin. Ini ada celaka. Hari ke Mama nggak kangen ke Mama? Nggak bisa ditanya tuh Pak itu mah. Oh, harusnya itu tuh ceritain, bukan nggak usah ditanya. Ceritain justru yang paling skala paling tinggi itu, nah itu yang akan kita jadikan syutingnya gitu. Tapi kalau misalkan sama, ya nggak apa-apa. Nanti kita paling dikemas dalam yang berbeda. Itu sama. Selain ke Mama, makanan, terus berarti udara panas ya di sana ya? Yang udara, oke. Ya udah tah, mangga tah sutradara PR buat dirimu. Mama sih pengen nanya. Ya, so. Nah, apa sih? Kalau Karaka kan kayak rindunya teh sama atmosfernya. Nah, itu kan yang ininya. Kalau yang sedihnya apa gitu ta? Gimana? Tadi di luar Kalau ini. oh ya. Kalau cerita sedihnya gitu loh, Kak. Kayak misal lagi sakit gitu di sana. Nah, kalau di rumah mah kan ada mama gitu. Nah, kalau Karaka apa gitu ta yang bikin sedihnya tuh ingat keluarga. Ya mungkin kalau pas sakit ada teman-teman yang ngerangkul di sini. Kalau butuh apa-apa tinggal ke teman. Temennya laki-laki. Di sini juga. Dia yang merangkul laki-laki. Iya. Nggak apa-apa. Udah bawa motor juga dari Purwakarta, jadi agak gampang lah kalau mau Berobat. sana sini. Oh. Ya. Nah, terus kalau cerita sedihnya Karaka apa gitu lah? Cerita paling kalau lagi libur panjang nih kayak kemarin kan, itu nggak boleh pulang. Seharusnya emang boleh pulang sih, tapi emang nggak dibolehin pulang. Nanti Idul Adha juga kemungkinan nggak pulang. Ya, bisa. Jadi kayak waktu bersama yang harusnya sama keluarga gitu, jadi gak bisa gitu ya kayak. Apa di record neng Tria, mau dicatat. Oh iya bener ya. Di record gitu. Tinggal ke direkwin. Ini akan diupload ke YouTube. Tapi linknya tidak publik ya. Oh kirain YouTube. Kalau mungkin dari Raka masih Gustian sebagian tahu cerita-cerita sedihnya, dapat cerita dari dari ibunya. Nah, udah ya aman. Kamu skip aja. Sekarang kita ke Rosma dan Eko aja. Kalau Raka sih Pak Gustian banyak referensinya gitu. Berarti nanti kita wawancara Gustiannya aja. mendukung. Ya, siap. Ulah goreng. Nah kalau Kak Rosma itu gimana kan suasana
eh, pas Lebaran kalau nggak salah tuh dengar tuh kakak tuh nggak ikut Lebaran 2 tahun ya di Indonesia. Nah, apa sih yang bikin rindunya banget gitu? Suasana Lebarannya atau gimana gitu? Yang bikin rindu tuh pasti suasana lebarannya ya, sama alunan suara takbirnya. Soalnya kan di Korea nggak ada kan, nggak ada alunan takbir kayak gitu-gitu. Terus suasana ngumpulnya sama ya itu kumpul bareng keluarga, ziarahnya kayak gitu. Nah, kalau di Korea itu gimana sih Kak lebarannya? Lebaran Karosma di Korea. Selama aku di Korea, aku nggak sempat buat ikut sholat id ya, soalnya ada kelas sama apa part time gitu kan. Kalau suasana lebaran di Korea itu di tiap masjid sholat Idul Fitri atau Idul Adha kan. Nah itu sama sih ada jadwalnya, biasanya tiap pagi jam berapa gitu, ada beberapa sesi gitu. Takut kepenuhan gitu masjidnya. Gitu aja sih. Terus kadang kalau misalkan sama teman-teman kampus yang lagi free itu nggak ada kegiatan di hari itu, paling masak-masak, makan-makan gitu. Iya. Oke. Dari Indonesia coba. Soalnya rata-rata mahasiswa asing di Korea tuh jarang yang punya banyak teman orang Korea. Ngumpulnya sesama mahasiswa asing. Wah, mulai nggak ada suaranya. Tadi yang kedengeran suaranya. Mic-nya aktifkan dulu. Malu sih, malu. Maaf, Ya, kan 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 itu Istighfar, Neng. kan itu tadi Kak Rosma suasana lebarannya di Korea seperti itu. Nah, kalau Kak Eko itu gimana? Suasana lebaran di Jepang. kalau kayak itu waktu bulan lalu ngelakuin bareng-bareng sama teman itu kan udah ada jadwal. Nah, jadi waktu itu saya dan teman-teman kan minta waktu cuti untuk lebaran di masjid yang sudah pernah diselenggarakan orang Indonesia gitu KBRI di Jepang itu bareng-bareng di sana. Terus suasananya kalau sudah saat Idul Fitri itu makan bareng, cerita-cerita bareng tentang eh, kerjaan juga ada gitu sama teman ya banyak. Eh, Ingin bertemu dengan teman Indonesia berbagai kota. Berbagai kota di Indonesia. nah, bukan waduh pertanyaannya apa? Bentar, Kak. 11 menit lagi. Nah, oke. Kan tadi udah ngebahas cerita sedihnya nih. Kalau kegiatan sehari-harinya itu gimana? Boleh dari Kak Rasma dulu. Oh, nah, Harus itu kegiatan gimana kerjaan apa gimana itu? Kegiatan sehari-harinya. kita sehari-hari. Ya. Siapa dulu? Apa dulu ini? Boleh Kak Rasma dulu. Oh, kegiatan sehari-hari selama di Korea gitu. Ya. Kalau kegiatan sehari-hari itu kan
Kalau masa kuliah ya kuliah gitu, ngerjain tugas. Terus kalau misalkan Rafa kan di sana sambil part time juga kan buat bayar kuliah sama kehidupan sehari-hari gitu. Kalau part time-nya itu Jumat Sabtu Minggu, kuliahnya Senin sampai Kamis gitu. Kalau misalkan pulang kuliah paling kadang main atau enggak ngerjain tugas gitu-gitu aja sih. Partnernya apa Kak? Di restoran pernah, di housekeeping hotel pernah. Oh, Ya. keren. Saya. Oke, sekarang Kak Eko. Perubahan sehari-hari akang mah ya sama itu satu kerja. Kalau misalkan di hari-hari misalkan libur ya, kadang-kadang ya itu bermain sama teman kemana gitu, healing gitu kemana belanja atau gimana, terus main di apa namanya sungai, nah Ngojai. mancing. Oh, mancing. Mancing kerusuhan. Oke, bagus. Mohon. Di Terus Jepang mah banyak ikan ya. terus namun di hari-hari biasa kayak hari kerja nih kan misalkan dari jam 5 kerja pulang jam 2 itu disempatkan untuk belajar bahasa Jepang juga, itu diasah bahasa Jepangnya juga gitu, mungkin itu. Saya. Oke. So, Karaka. Nah, kalau Kak Raka itu gimana? Kegiatan sehari-harinya misal mulai dari bangun pagi sampai tidur itu gimana? Gitu. Nah, mungkin untuk pagi mah udah diwajibin apel setiap hari Senin sampai Jumat. Habis itu selesai apel tuh biasanya lari dulu, kalau enggak push up, bisa dua-duanya langsung. Habis itu masuk Lari sambil kelas push up. sampai jam 12, sampai jam 12 apel lagi, siang-siang push up lagi, lari lagi siang-siang. Oh. Bisa Tengah lari panas. sambil push up? Enggak tuh Pak. Tadi kan bilang bisa sambil dua-duanya gitu. Hebat. Nggak, maksudnya push up dulu baru lari gitu. Oh, yes. Coba lihat perutnya. Diri dulu Enggak, bentar. Bang, enggak six pack, enggak. Ya udah. Cuma mewakili Tria pertanyaannya maksudnya. Ya mungkin tadi kan udah dijelasin ya dari Kang Eko tadi, kayak kangennya tuh dari makanan, terus suasana lebaran di rumah, mungkin ya Kang dari poin-poin yang Akang sebutin tadi. Terus kayak kegiatan-kegiatan Akang tuh kayak tadi setelah setelah bekerja ada kayak, atau mungkin waktu luangnya Akang ada mancing gitu kan, mancing di sungai. Mungkin itu kan footage atau spot foto yang spot gambar gitu, pengambilan gambar di sungai kan di Jepang estetik banget ya Kang. Kayak banyak Pasti. rumput-rumput hijau gitu kan, sungai-sungainya jernih. Iya betul. Iya, dari, dari poin misalkan mancing itu Akang bisa tuh kayak curi-curi waktu buat misalkan ngevideo sambil mancing. Di situ Iya. di apa video Akang ketika mancing itu kan kita bisa kayak gambarin, oh Akang tuh lagi kangen loh kayak makanan di Indonesia, mungkin yang di pengkolan itu. Ya, Terus kayak siap. suasana rumah kayak gimana ya gitu lebaran tahun ini. Mungkin gitu ya Kang gambaran-gambarannya. Ya. Nah mungkin dari Terosma mungkin tadi sama juga poinnya, ada dari makanan, ada dari suasana lebaran. Mungkin semuanya sih eh, rata-rata dari segi makanan sama suasana lebaran ya Pak. Ya paling gini dari Bapak, karena ini durasinya tinggal 5 menit lagi. Kemudian memang di SMA Pasawahan Kak Eko, Kak Rosma, dan Kak Raka sekarang ini maksimal jam 17 dari kesiswaan. Jadi kita sudah overtime. Tapi ya karena ini untuk kepentingan juga kegiatan sekolah yang apa-apa. Jadi intinya ya Bapak sangat berterima kasih sudah mendapatkan gambaran untuk bahan kita bekerja menyusun sinopsis. Nah, semua kegiatan-kegiatan yang
udah terjadi di Semarang, di Korea, juga di Jepang. Nanti akan kita apa istilahnya, silahkan kakak-kakak buka-buka lagi galeri koleksi-koleksinya dulu, waktu dulu mah sekedar pencitraan ya untuk kebutuhan pribadi, ternyata siapanya akan dipakai sebagai bahan, mungkin banyak akan kepakai ya untuk bahan footage kita. Nah, silahkan mulai dibuka lagi ya arsip-arsip filmnya. Kayak Eko pernah cerita HP-nya pernah hilang ya, itu galeri-galerinya siapa tahu ya ada yang sudah pernah tersimpan di mensosnya, backup gitu ya, Pak. Ya kita bisa diunduh ulang. Nah, jadi kegiatan mancing pun nanti kita bisa sisipkan mungkin dengan musik, juga dengan suara Eko, walaupun kegiatan lagi mancing ya. Kadang saya mengobati rasa kangen dengan mancing, dengan misalnya bahasa ininya. Nggak bisa ini ya, nggak bisa nentuin, soalnya kan kalau di tempat saya itu ada jadwal khusus untuk mancing gitu. Nggak boleh sembarangan itu ya. Apalagi kan sekarang musim panas ya. Dan musim panas itu kan musim kayak ada hujan tuh. Itu kan bahaya di sungai. Oh ya, nggak apa-apa itu mah. Ini mah nggak berarti harus mancing, enggak. Iya. Pokoknya tidak hanya mancing aja, pokoknya bebas Kak Eko, Kak Raka, Kak Rosna. Yang penting mah gini, mulai dari sekarang kalau mau kita beraktivitas, nah siapkanlah congcolokin tripod ataupun cengcelekin kamera, disimpan di dahan pohon, di tong sampah atau gimana, atau bawa lakban ya, nanti di bambu gitu ya, di lakban HP-nya, atau ya mah peribahasana gitu ya. Jadi mulai sekarang mah kalau nanti kayak Eko mau mancing lagi ataupun sekedar jalan pagi aja, sok simpan di suasana pagi Jepang gitu. Harus siap kamera sekarang mah gitu. Untuk dikirimkan ke iseng-iseng video mah ada, Pak. Iseng-iseng video kayak pemandangan cuma gini ada. Tapi ya kita lebih mengharapkannya yang jangan begini, tapi begini, landscape gitu. Karena YouTube itu kan 16/9 rasionya gitu. Iya. Jadi kalau begini ya paling nanti kita akan crop juga sih menjadi begini nanti di YouTube-nya. Jadi kalau bisa mah ya ini. Dan memang kemarin di-spill sama jurinya, kalau bisa mah jangan banyak goyang kameranya, kalau bisa tidak ada goyang. Stabil. Gitu. Kurang lebih begitu. Tapi ya kalau selfie dikit sepertinya bakal dimaklumi kok oleh juri, karena kan ini koleksi pribadi dari bintangnya gitu kan, gitu. Apa sih? Tapi jangan banyak lah gitu, yang versi dipegang tangannya gitu. Paling dari itu aja dari Bapak. Enggak? Untuk closing silakan Kak Tria. Buat kegiatannya Karaka itu bisa di videoin atau gimana? Gimana? Pas lagi push up sama sit Ya, up. itu ada nggak ya pengen lihat dokumentasinya? Ya. Oh, Bukan. kayaknya kurang bisa deh Pak. Soalnya ke kampusnya nggak boleh bawa HP. Tuh, iya. Berarti gimana ya? Minta izin apa? Mungkin gini aja kayak day in my life kan, kayak misalkan Raka dari bangun gitu di video, terus misalkan dari pulang kampus nih, di HP-nya disimpan di teras mes, Rakanya datang tuh dari jalan itu masuk ke mes, kayak pulang dari kuliah gitu, kayak day in my life sih sebenarnya. Kalau Kang Eko juga mungkin sama ya. Ya nggak usah di kelas mah, nggak usah. Pas lagi siap-siap aja mau ke mesnya, bener. Pas berangkat, terus bisa. Di koridor gitu, bisa. Gimana Kang? Karena saya ada video gitu, diam-diam lagi kerja di video gitu. Oh, jadi kayak akan lagi beraktivitas di tempat kerja gitu. Oke, ini kurang dari 1 menit akan berakhir nih Kak Gus. Besok aja langsung lanjut di grup aja ya. Siap. Silakan ditutup aja sama Kak Gusian, nanti lebihnya mohon maaf ya. Akan segera berakhir. So, Kak Gusian ditutup aja. Mungkin Kang Eko, Terosma, Raka dan tim
terima kasih sebelumnya berkenan untuk hadir. Mungkin nanti dilanjut di WhatsApp grup ya.